Kamu baru pertama kali belajar IELTS, tapi masih bingung mau mulai dari mana? Yuk kita belajar. Dalam ujian IELTS, kita diuji dalam 4 band. Listening, reading, writing, dan speaking. Nah, di writing sendiri ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu task 1 dan task 2. Sekarang kita akan bahas task 1. Pada task 1, kita diminta untuk mendeskripsikan data yang bisa berupa grafik, bagan, ataupun tabel. Ini dia tips untuk ngerjain Writing IELTS Task 1. Pertama, pahami instruksinya. Pastikan kamu tahu yang diperlukan adalah esai minimal 150 kata. Jadi jangan sampai kurang ya. Kalau kamu memilih IELTS Computerized itu bakal mempermudah kamu dalam menghitung kata. Tapi kalau misalnya kamu pakai paper based, kamu perlu menghitung secara manual. Kedua, pakai struktur paragraf yang clear, yaitu yang terdiri dari introduction. Kamu bisa buka dengan menjelaskan apa yang akan kamu deskripsikan. Cara gampangnya dengan menulis kembali soal tapi dengan bahasa kamu sendiri. Contoh, di soal ini dituliskan, the graph below shows the consumptions of fish and some different kinds of meat in European country between 1979 and 2004. Kamu bisa parafrase dengan, the line graph illustrates the consumption of fish and 3 types of meat, chicken, beef, and lamb in European country from 1979 to 2004. The quantities are measured in grams per person per week. Kalimat pembuka ini kamu jelasin secara singkat tentang apa yang ditampilkan dalam grafik, yaitu konsumsi ikan dan 3 jenis daging lainnya di sebuah negara di Europe selama tahun 1979 sampai 2004. Nah, kamu bisa juga tambahin gambaran umum lainnya, kayak penggunaan satuan gram dalam pengukuran. Kedua, body paragraph. Di body paragraph inilah kamu menjelaskan berbagai hal detail yang ada di grafik. Biar bahasanya semakin bervariasi, kamu juga bisa membandingkan antar data yang ada. Mungkin kamu bingung nih, dimulai dari jelasin apa ya? Nah, kamu di sini bisa mulai dengan jelasin gambaran besar yang ada, baru kemudian ke yang lebih spesifik. Contohnya di paragraf ini. Overall, the consumption of chicken increased significantly over the period, while the consumption of beef and lamb declined. Fish consumption remained relatively stable throughout the years. Paragraf ini jelasin gambaran umum tentang tren utama yang ada. Sangat jelas di sini konsumsi ayam meningkat secara signifikan, sementara konsumsi daging sapi dan domba menurun dan konsumsi ikan relatif stabil. In 1979, beef was most consumed meat with around 220 grams per person per week. However, its consumption gradually decreased to just over 100 grams by 2004. Similarly, lamb consumption saw steady decline from about 150 grams to approximately 60 grams per person per week over the same period. Paragraf ini memberikan detail lebih lanjut tentang konsumsi daging sapi dan domba. Kita jelasin data spesifik tentang jumlah konsumsi pada awal dan akhir periode, serta tren penurunan yang terjadi. On the other hand, chicken consumption showed an upward trend, starting around 150 grams per person per week in 1979. It rose steadily to reach nearly 250 grams by 2004, surpassing both beef and lamb. Paragraf ini fokus pada detail spesifik tentang konsumsi ayam. Tahun 1979, konsumsi ayam sekitar 150 gram per orang per minggu. Selama periode 1979 sampai 2004, konsumsi ini meningkat secara konsisten mencapai hampir 250 gram per orang per minggu pada tahun 2004. Ini nunjukin tren kenaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Nggak hanya kenaikan ayam aja yang kamu bisa bahas, tapi juga bisa jelasin konsumsi ayam melampaui konsumsi daging sapi dan domba, menunjukkan perubahan preferensi makanan. Fish consumption remained the lowest throughout the period, with slight fluctuation around the 50 grams per person per week mark. Paragraf ini jelasin detail tentang konsumsi ikan. Sepanjang periode dari 1979 sampai 2004, konsumsi ikan tetap paling rendah dibandingkan dengan jenis daging lainnya.
sekitar 50 gram per orang per minggu. Meskipun ada sedikit fluktuasi dari jumlah konsumsi, tidak ada perubahan signifikan yang diamati, menandakan bahwa preferensi terhadap ikan tetap stabil dan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang berarti. Terakhir, conclusion. Kesimpulan data yang ditampilkan. In conclusion, while the popularity of chicken increased markedly, both beef and lamb saw a decline in consumption. Fish consumption stayed relatively unchanged. Kalimat penutup ini menyimpulkan informasi utama yang dibahas dalam paragraf sebelumnya. Penulis menekankan kembali bahwa konsumsi ayam meningkat secara signifikan, sementara konsumsi daging sapi dan domba menurun dan konsumsi ikan tetap relatif tidak berubah. Tips ketiga, jangan gunakan opini pribadi. I believe chicken become popular because it is healthier and more versatile compared to other meats. One possible reason for increase in chicken consumption might be due to its affordability and widespread of availability. Aku kasih bonus vocab biar kamu bisa pakai dalam esai kamu. Kata kunci yang menunjukkan peningkatan: increase, rise, grow, climb, surge, soar, escalate. Kata kunci yang menunjukkan penurunan: decrease, fall, drop, decline, reduce, plunge, plummet. Kata kunci yang menunjukkan stabilitas: remain steady, stay constant, maintain the same level, stabilize. Kata kunci yang menunjukkan fluktuasi: fluctuate, vary, oscillate, wave. Kata kunci untuk menunjukkan perbandingan: compare to, in comparison with, as opposed to, while, whereas. Kata kunci yang menunjukkan tren dan perubahan waktu: over the period, throughout the years, from year to year, in the early decade, during. Kata kunci yang menunjukkan tingkat perubahan: as significantly, slightly, dramatically, gradually, sharp, moderately, steadily. So, now you know. Next kita bahas apa lagi ya? Yuk tulis pendapat kamu di komen.